bijaksana, siapkan hatimu. Rajamu segera datang menebus dosamu. Kasih anugerah yang datang dari surga membawa kehidupan kepada manusia. Pauli diibana marohamu nabi, alaina solomona pada masa sudi. Dalanan ture lau bongo turo hata ipena tau sabatna babali masudi. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Alangkah berbahagianya bisa berjumpa kembali di dalam renungan harian Rabu 15 Desember 2021. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Lukas pasal 21 ayat 27. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia akan datang dalam awan. Di dalam Injil Lukas ini digunakan anak manusia atau istilah anak manusia untuk menunjukkan Yesus Kristus. Karena memang dia adalah anak manusia yang dilahirkan dari anak darah perawan ataupun perawan Maria. Itulah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Yang kita percaya sudah lahir ke dunia ini. Dan kita percaya bahwa dia telah mati di kayu salib. Dan kita percaya dia telah bangkit dari kematian. Dan kita percaya bahwa dia telah naik ke sorga dan akan datang kembali ke dunia ini untuk kedua kalinya. Dikatakan di sini bahwa segala dia datang dalam awan dan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Firman Tuhan sungguh luar biasa. Begitu menguatkan setiap kita di dalam kesetiaan. Agar kita selalu setia. Agar kita tetap percaya. Agar kita tetap berpengharapan. Langit dan bumi akan berlalu. Tapi firman Tuhan akan selalu, akan tetap selama-lamanya. Dan itulah yang membahagiakan kita semua
orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa dikatakan sudah diberikan, diserahkan ke dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, alangkah bahagianya kita ini. Alangkah sukacitanya kita ini. Alangkah begitu bersyukurnya kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena dialah yang memberikan keselamatan. Karena Tuhan kita begitu besar kasih-Nya. Karena dialah yang menyelamatkan kita. Karena Dia akan datang kembali ke dunia ini untuk memberikan upah kepada setiap orang yang mengasihinya. Mengasihi Tuhan itu adalah perintah-Nya. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita lakukan atau kita buktikan dengan setia melakukan perintah-perintah-Nya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, adalah suatu kebahagiaan bagi kita ketika kita melakukan firman Tuhan. Mereka yang melakukan firman Tuhan diumpamakan sebagai seorang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Tetapi mereka yang hanya mendengar tidak melakukan firman Tuhan, mereka diumpamakan sebagai seorang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Karena mereka tidak akan menerima upah, tidak akan menerima yang baik. Begitu hujan turun, angin badai, rumah yang dengan jerih payahnya dibangun itu, dengan segala sumber daya yang dia miliki itu, untuk membangun rumah itu, dengan hujan badai itu akan hancur, berkeping-keping, sehingga mereka tidak akan menerima yang baik. Tetapi mereka yang melakukan perintah Tuhan, mereka seperti seorang yang membangun rumah di atas batu karang. Hujan badai datang, tapi rumah itu tetap kuat. Hasil jerih payah mereka tidak akan hancur. Segala yang baik yang dia lakukan di dunia ini, karena kasihnya kepada Tuhan, tidak akan hilang begitu saja. Tapi Tuhan menyimpannya. Tuhan akan memberikannya kepada mereka pada waktunya. Sehingga ketika Yesus datang ke dunia ini untuk kedua kalinya, ketika dibangkitkan dari kematian, mereka akan penuh dengan sorak-sorai, sukacita, menyambut Yesus yang datang kedua kalinya. Dan mereka akan menerima upah dari setiap penderitaan yang mereka lalui karena mengikuti Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, janji Tuhan akan kita terima ketika kita tetap percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, alangkah berbahagianya kami. Alangkah bersyukurnya kami ya Tuhan, karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena janji-janji Tuhan, karena segala kemurahan Tuhan. Terlebih setiap orang yang tetap setia sampai akhir hidup mereka, maka Engkau akan memberikan mahkota kehidupan. Ketika waktunya, kami akan bersukacita bersorak-sorai di sorga-Mu, karena kami selalu setia mengikuti Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, setiap yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, agar mereka semuanya Tuhan tetap teguh dan tidak kehilangan upah mereka, sehingga kami semua dapat bersama-sama bersukacita di dalam kehidupan yang kekal itu. Ampuni ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu.
Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Pauli